batang pokok kelapa, maka ambillah hasilnya untuk sekolah dia. Cucunya itu bernama Abdul Somad, maksudnya saya lah. Apa yang terjadi? Datuk saya meninggal, pokok kelapa itu pun dijual. Tapi saya boleh sekolah. Maka lama saya termenung, apa yang membuat saya boleh sekolah? Di situ saya paham niat baik datuk saya. Allah membalas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Banyak orang yang hafaz hadis itu, tapi tak banyak orang yang memahami maknanya. Banyak yang memahami maknanya, tapi tak banyak yang meyakininya. Saya yakin, ainul yakin, hakul yakin, karena saya mengalaminya. Allah bagi kemudahan-kemudahan, bukan kerana saya, tapi kerana doa datuk-datuk saya, almarhumah mak dan ayah saya, karena ikhlas menyekolahkan saya sekolah agama. Jangan pernah takut menyekolahkan anak sekolah agama. Kalau ada tuan-tuan khawatir, saya takut menyekolahkan anak sekolah agama, nanti kurus macam Ustaz Abdul Somad. Ini kurus bukan kerana tak makan, tapi memang sudah takdir Allah SWT. Baru saja sampai di Kelantan, saya hitung kira sudah 3 kali makan. Kalau di kampung saya sikit makan, di Kelantan ini sikit-sikit makan. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita alam yang terkembang luas. Untuk apa? Untuk supaya kita yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absara. Dia yang memandang mata kita. Anta udallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau menengok dia. Fa illam takun tarah. Kalau kau tak dapat memandang dia, maka sesungguhnya dia yang selalu memandang engkau, memandang lubuk hatimu yang paling dalam, yang takut, yang cemas, yang khawatir, yang susah hati. Kalau aku mati nanti anak cucu ini akan makan apa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, semua dijamin, diberikan garansi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan ya Rab, saat itu kita sedang berkata 3. Ya Rab, engkau yang menciptakan saya. Ya Rab, engkau yang mengatur hidup saya. Ya Rab, engkau yang memberi saya rezeki. Itulah yang selalu kita katakan, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, dia yang menciptakan alam semesta. Rabbil Alamin, dia yang mengatur alam semesta sedemikian indahnya. Rabbil Alamin, dia yang memberi rezeki kepada alam semesta. Maka ilmu ulama kalau sudah meninggal dunia, maka innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu seperti mencabut pokok kayu dengan akar-akarnya. Tapi bagaimana Allah mencabut ilmu? Bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Suatu ketika saya datang bertandang ke rumah sahabat saya di Kahera, namanya Abang Zainuddin Ma'ani. Saya tengok di dinding rumah dia ada gambar seorang yang bersorban, berimamah, wajahnya sejuk. Saya senang melihatnya. Saya tanya, ini gambar siapa bang? Ini gambar Tuk Guru dari Kelantan. Sejak itulah tertanam dalam hati saya ingin datang, saya ingin berjumpa, saya ingin mencium tangannya, saya ingin mengambil barakah. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kaki saya ke Kelantan, saya hanya berjumpa dengan rumahnya, sekolahnya, pondoknya, dan berziarah ke makamnya. Tapi beliau adalah ulama besar yang menjadi inspirasi bagi saya, bagi anak-anak Melayu yang melangkahkan kaki tempat yang jauh. Karena beliau di zaman dulu, puluhan tahun sebelum kami,
sudah melangkahkan kaki ke benua India, selepas itu melanjutkan ke negeri 1000 menara, maka itu menjadi pelajaran. Selepas dia kembali ke kampung halamannya, dia tidak hanya berkhutbah di masjid, tidak hanya menyampaikan tazkirah, tapi juga menjaga dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmul ulama. Itulah mengapa Michael H. Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW nama yang pertama sekali dibuat adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Padahal dia tak Islam. Sebab ilmu Nabi Muhammad SAW yang dibawa dari Allah masih lagi diwarisi dari satu generasi sampai kepada akhir zaman, sampailah kepada kita. Itu karena ulama. Sebab Nabi sudah meninggal, la nabiyya ba'dah, tak ada nabi lagi selepas dia, tapi ada yang mewarisi ilmunya. Al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dunia ini akan tetap indah cantik bagai taman bunga kalau ulama masih ada. Ulama yang diamalkan ilmunya, ulama yang dimuliakan dan dihormati. Tempat mendidik ulama, pondok-pondok yang membaca kitab dari mulai matan Al-Ajurrumiyah, selepas itu mereka akan baca Kawakib Durriyah, selepas itu mereka akan naik lagi pada kitab Al-Imriti, selepas itu mereka hafalkan lagi Nazam Alfiyah Ibn Malik 1000 bait, selepas itu mereka baca pula Syarah Ibn Aqil untuk memahaminya. Selepas mereka faham bahasa Arab, nahwu dan saraf, mereka belajar balaghah, ma'ani, bayan. Dengan senjata itu mereka membaca Al-Quran dari mulai tahsin dan tajwidnya, lalu kemudian tafsirnya, dari tafsir yang paling singkat, paling pendek, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalalain, di setiap pondok dibacakan tafsir itu. Naik kepada Syarah Sawi, naik kepada tafsir yang ditulis jauh daripada Israiliyat, tafsir yang paling bersih daripada riwayat-riwayat yang batil, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang kita sebut, kita kenal masyhur dengan nama tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya ia adalah tafsir Al-Quranil Azim. Lalu ada yang suka kepada kisah-kisah, dia buka tafsir Khazin, dia buka tafsir Al-Tha'alabi. Ada yang suka kepada hukum hakam fiqh, maka dia buka tafsir Al-Qurtubi, tafsir Kia Al-Harasi. Ada pula yang suka kepada tafsir Birra'yi, dengan akal yang cemerlang, dia buka tafsir At-Tahrir wa Tanwir Imam Tahir bin Ashur. Dia buka pula tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Kabir, tafsir Birra'yi Al-Mahmud. Memang dia birra'yi dengan akal fikiran, tapi akal yang mendapatkan pencerahan, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Ulumul Quran, maka kalau Allah sudah berikan cahaya, maka disebut dengan ilmul mauhibah, ilmu pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kamu. 15 syarat menafsirkan Al-Quran, tapi salah satunya kata Imam As-Suyuti adalah ilmul mauhibah, ilmu pemberian, bukan dicari, bukan diusahakan, tapi diberikan Allah. Karena apa? Karena makanan yang halal, karena doa ibu bapa yang selalu bermunajat kepada Allah di tengah malam, Rabbi habli minas salihin. Maka jangan bagi anak kita makan haram supaya dia mendapatkan ilmu ulama. Serahkan anak kita kepada tok guru, kepada para habaib, kepada para ulama. Maka bila kita baca macam mana guru kita Sahibul Fadilah Ustaz Azhar Idrus boleh hari ini mengumpulkan banyak manusia, didengar orang banyak, itu adalah barokah daripada pondok, barokah daripada alim ulama. Membaca kitab ini, khatam kepada Tuan Syekh Fulan, baca kitab, menghatamkan kitab. Tradisi ini sekarang sudah mulai berkurang.
Orang hanya belajar di university 16 berjumpa 16 kali, selepas itu exam, selepas itu selesai. Saya tidak mengatakan belajar di university itu tidak berkualiti. Berkualiti, baik, tak salah. BA, Master, PhD. Tapi jangan lupa, itu hanyalah kertas, itu hanyalah syahadah. Ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu kita dapatkan bitalaqi, duduk bersama guru. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kata Imam Syafi'i, kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka saat meriwayatkan katakanlah haddatsana. Dan ketika engkau membaca kitab, gurumu mendengarkan dan dia bersetuju dengan isinya, maka katakanlah akhbarana. Itu hanya didapatkan kalau kita belajar kepada guru, duduk kepada guru, mendengarkan cakap guru, menengok bagaimana dia tasyahud, bagaimana dia mengangkat takbiratul ihram, bagaimana dia berwudu. Itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ilmul ulama. Yang kedua, adlul umara. Kalau anak-anak ini kita didik dengan ilmu ulama, maka ke depan dia akan menjadi umara. Dia akan menjadi pemimpin yang mengikut ilmunya ulama. Dia akan menjadi pemimpin yang takut kepada Allah kerana dia dibekali oleh ulama. Siapa yang membebaskan Palestin? Yang membebaskan Palestin adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan ilmu? Orang lupa. Banyak orang mengejek, mengolok Imam Al-Ghazali. Ghazali hanya bercerita tentang qalbu, hanya bercerita tentang tasawuf. Dia tidak pergi berjihad. Orang lupa Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestin itu adalah orang yang mengkhatamkan Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505 Hijrah. Apa maknanya? Dari ilmu ulama lah lahir umara, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang selalu bercerita tentang Muhammad Al-Fatih. Betul, Muhammad Al-Fatih seorang tentara, seorang amir, seorang panglima. Tapi orang lupa dari mana datang kekuatan itu. Itu dari Allah Syamsuddin, Syams matahari, din agama. Ialah yang menanamkan ilmu itu ke dalam hati para pemimpin. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah kalau dia tidak pernah dididik oleh ulama. Dan ulama juga berpikir bukan hanya setakat tazkirah. Abdul Somad, jangan engkau berbangga diri, merasa hebat, ujub, takbur melihat orang ramai. Tapi cobalah engkau berfikir, wahai Abdul Somad, berapa yang sudah kau didik akan menjadi amir, menjadi umara, menjadi pemimpin yang dapat mengeluarkan manusia minas zulumati ilan nur. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, seandainya engkau punya doa yang makbul tapi doa itu hanya satu, maka janganlah minta suami yang soleh. Kalau ada seorang perempuan doanya makbul tapi doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau engkau minta suami yang soleh, yang mendapatkan kesolehannya hanya engkau sendiri saja, sebab engkau belum tentu mahu berbagi dengan orang lain. Jangan minta anak yang soleh, sebab kalau anak yang soleh hanya ibu dan bapaknya saja yang mendapatkan kesolehannya. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Allahumma rzuqna imaman adila. Kalau engkau mendapatkan pemimpin yang adil, satu negeri akan merasakan keadilannya seperti adilnya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang mampu berjalan kaki dari San'a ke Darul Bayda, San'a Yaman, Asia sekarang, Darul Bayda Maghribi, Afrika sekarang,
berjalan kaki dari Asia ke Afrika. Maka bila kita hitung sekarang mengikut sempadan negara, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Suriah, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi, 10 negara. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Casablanca di Maghribi, tidak akan menemukan fakir miskin. Kenapa? Karena adlul umara, keadilan seorang pemimpin. Maka di antara umat yang mendapatkan naungan di mahsyar, ketika tak ada pokok kayu tempat berlindung dari panas, tak ada atap, apapun tak ada tempat kita bernaung. Siapa yang pertama kali mendapatkan naungan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama mendapatkan naungan, sab'atun yuzilluhumullah, 7 manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu bukan kata ustaz, bukan kata Abdul Somad, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama yang berhasil, yang mampu mendidik orang-orang yang di masa akan datang, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Muhammad Al-Fatih, seperti ulama-ulama dulu yang mendidik, maka ketika itulah keberhasilan. Jangan cepat merasa puas, merasa hebat, merasa ujub, merasa bangga dengan banyaknya manusia. Saya sedang menasihati diri saya sendiri, sebab hari ini menengok orang ramai, menengok umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian gambar malam ini akan diposting masuk ke dalam Instagram Ustaz Abdul Somad. Yang belum follow, coba follow. Esok hari orang akan bagi komen, Masya Allah, Masya Allah Ustaz Abdul Somad. Lalu Ustaz Abdul Somad pun menonton YouTube, hidungnya pun mengembang karena ujub. Tanya dalam hatimu, hai Abdul Somad, berapa orang yang akan menjadi pemimpin yang adil selepas engkau mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dua yang saling mengkait, tidak boleh terlepas antara keduanya. Ilmul ulama wa adlul umara. Kenapa ulama menjadi adil? Karena takut kepada ulama. Kenapa umara menjadi amanah? Karena takut kepada ulama. Kenapa ulama ilmunya diamalkan? Karena ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa takutnya itu ingin menyelamatkan orang banyak. Idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang melakukan safar perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, maka angkatlah 1 orang menjadi pemimpin. Kami safar, musafir dari Riau ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Kota Baru, dari Kelantan diteruskan lagi ke Terengganu, dari Terengganu akan terus lagi ke Pahang, dari Pahang kembali ke Kuala Lumpur, lalu kemudian ke Selangor. Mesti ada amir, mesti ada pemimpin. Kalau 3 orang musafir mesti mengangkat pemimpin seorang. Lalu bagaimana kita di tengah perahu bahtera yang besar? Mesti ada 1 nakhoda yang akan menetapkan kemana arah kapal, macam mana arah angin, kemana kita akan dibawa. Maka itulah pentingnya dalam Islam. Untuk apa ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, kalau ulil amrinya tidak ada? Siapa itu ulil amri? Baca ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, orangnya amanah, ila ahliha wa ila hakamtum bainan nas, dan kalau menetapkan hukum, an tahkumu bil adli, dia menetapkan hukum dengan adil, karena itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, pandangan mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang punya anak
yang sedang mengandung, mohon maaf, maka doakanlah dia satu di antara dua. Ilmu ulama, dia menjadi ulama. Adlul umara, dia menjadi pemimpin yang adil. Syukur kalau dua-dua ada dalam dirinya. Dia adalah ulama yang berilmu, dan dia juga adalah orang memimpin dengan adil dan amanah. Yang ketiga ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah ibadatul ubbad, ibadahnya para ahli ibadah. Ada orang-orang yang tidak viral, dia tidak pandai berbicara di depan manusia, tapi bila tengah malam malaikat memandang dari atas langit, rumah dialah yang paling terang karena tahajudnya, karena munajatnya di tengah malam. Boleh jadi Allah menurunkan rahmat bukan karena tazkirahmu wahai Abu Somad, tapi karena ada ibadatul ubbad, ibadah orang-orang yang kita anggap dia manusia biasa, tapi dia sebenarnya orang yang luar biasa. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang duduk. Ketika dia sedang duduk, datang seorang perempuan. Perempuan ini bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, apa hukum menjual kain? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, menjual kain hukumnya halal. Kain ini saya tenun, menenunnya di tengah malam. Rumah saya tak ada lampu, gelap. Saya tak boleh menenun di dalam gelap. Saya tunggu tentara lalu di depan rumah saya. Bila tentara lalu menggunakan lampu, maka saya pakai cahaya lampu itu untuk menenun kain. Saya pun berhenti bila gelap tiba. Bila lalu lagi tentara terang, saya pun menenun kain saya. Kain ini jadi kain karena saya pakai cahaya lampu tentara yang lalu. Apa hukum menjual kain ini, wahai Imam Ahmad bin Hanbal? Menetes air mata Imam Ahmad bin Hanbal. Masih ada orang yang amanah, orang yang takut makan dari menggunakan cahaya lampu tentara yang lalu lalang di hadapan rumahnya. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, saya adalah adik perempuan dari Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi adalah seorang peran laki-laki, wali Allah. Hafi maknanya berjalan di atas muka bumi, tiada menggunakan alas kaki, karena dia malu kepada Allah menggunakan alas kaki di atas tanah yang mulia. Tapi ini cukuplah hanya setakat pelajaran saja. Jangan esok pagi orang Kelantan semua berjalan tak ada alas kaki. Suatu ketika dia pulang, dia selama ini mabuk, dia minum khamar, dia buat maksiat, dia buat dosa. Dalam keadaan setengah mabuk, dia tengok ada tulisan lafaz Allah yang hanyut di genangan air hujan. Lalu dia ambil tulisan lafaz Allah, dia tempelkan di dinding bilik kamar dia. Lepas itu dia pun tidur. Dalam tidurnya dia mendengar suara, sebagaimana engkau memuliakan namaku wahai Bishri Al-Hafi, maka aku pun akan memuliakan engkau. Itulah pintu dia taubat kepada Allah. Dia pun berhenti mabuk, dia tinggalkan khamar, dia tinggalkan maksiat, dia beribadah kepada Allah. Dia tidak masyhur karena ilmunya, tapi dia masyhur karena zuhudnya. Dari rumah Bishri Al-Hafi itulah lahir seorang adiknya perempuan yang juga takut makan haram. Ada orang yang bukan profesor dokter, dia manusia biasa, tapi tetes air matanya di tengah malam mendoakan Al-Faqir Abu Somad. Boleh jadi bakat dan pepatah orang Melayu, kita sebenarnya sedang menumpang tuah. Ada tuah orang-orang baik, ada tuah orang-orang soleh yang ketika di tengah malam dia berdoa kepada Allah, disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri kita akan tetap menjadi taman bunga yang cantik dan indah selama masih ada ibadatul ubbad. Ada orang-orang yang beribadah, ada yang beribadah melalui pintu surga itu dia masuk. Nama pintunya pintu Babur Rayyan. Mereka yang selalu melaksanakan puasa sunnah. Orang lain tak tahu, dia bukan ulama, dia bukan ustaz, dia bukan profesor, tapi puasa sunnah dia masya Allah tabarakallah. Suatu ketika Al-Faqir Abdul Somad dalam satu jemputan majlis dijemput makan. Manakala sedang makan,
saya pun mengajak tuan-tuan hadirin yang ada di situ untuk makan. Tapi rupanya beberapa orang sedang puasa. Kami puasa, Ustaz Abdul Somad, dalam hati saya, engkau yang membagi tazkirah, engkau pula yang tak puasa, Abdul Somad. Tapi saya dah siap jawaban. Seandainya ada yang bertanya, Ustaz kenapa tak puasa? Saya dah siap jawab, saya musafir. Abdul Somad yang mengatakan puasa Isnin, puasa Khamis, Allah suka ketika amal kita diangkat hari Khamis. Saat itu malaikat berkata, ya Allah, orang ini amal dia diangkat hari Khamis. Wa ana shaim, kata Nabi, aku suka ketika amalku diangkat oleh malaikat hari Khamis. Wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Disampaikan dengan suara yang keras, tapi rupanya engkau bukan yang mengamalkan, ya Abdul Somad. Bersedekah, ada orang yang masuk dari pintu surga melalui pintu babus sadaqah. Oh, ini orang kaya, dia masuk surga dari babus sadaqah. Ini adalah orang yang berilmu, dia masuk surga dari pintu mengajarkan ilmu. Tapi rupanya ada satu lagi, dia mungkin tidak beramal dengan sedekah, dia tidak mampu mengkhatamkan Quran karena dia bukan al-hafiz. Tapi rupanya dia adalah orang yang masuk dari pintu surga lalu ibadah. Nama ibadahnya babul kazimin al-ghaiz, sabar, menahan marah. Mampu dia menahan emosi. Dia bukan orang yang mudah untuk marah, tapi dia adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Islam tidak menghilangkan marah, Islam meletakkan marah pada tempatnya. Jadi kalau ada orang tidak pernah marah sama sekali, apapun perbuatan maksiat dia sabar. Ada orang minum khamar, kita jangan marah, kita sabar. Ada buat dosa, kita tak boleh marah. Itu sebenarnya bukan sabar, itu bodoh. Sebab Islam tidak menghilangkan marah, Islam menempatkan marah pada tempatnya. Memang betul Nabi orang paling sabar. Ketika diolok Yahudi dia tidak marah. Tapi coba tengok dalam banyak hadis, Nabi pernah matanya merah sampai bersuara menggelegar. Apa kata Nabi membacakan ayat? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini banyak berjidal, banyak berdebat. Ketika Nabi mendengar ada dua sahabat yang bertikai berikhtilaf tentang makna ayat-ayat Al-Quran, Nabi juga marah. Manakala selesai sembahyang, dia tanya, asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Nabi marah ketika orang meninggalkan masjid. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun marah. Marah kepada Abu Lahab, marah kepada Abu Jahal, marah kepada Abu Sufyan. Tapi selepas Abu Sufyan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan marah dengan orangnya, marah pada perbuatannya. Bukan marah dengan wajahnya, tapi marah dengan perilakunya. Selepas Abu Sufyan masuk Islam, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abu Sufyan, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, dia damai, dia selamat. Tiada darah yang boleh diteteskan, tiada rambut yang boleh diganggu, karena dia adalah orang yang sudah berubah dirinya. Apa kata Hindun? Aku tidak akan masuk Islam. Benci dendam kesumat. Hindunlah yang mengubah Wahsy untuk memotong telinga Hamzah, menggunting hidung Hamzah, mengambil jantung Hamzah. Sebab Hindun dendam kesumat. Rupanya sampai masanya Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Hindun datang menjumpai Nabi. Ketika itu Nabi sedang duduk di Bukit Safa, dan dia bertanya, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya, kata Hindun, Abu Sufyan seseorang yang bakhil, seseorang yang pelit. Akhirnya rupanya Hindun masuk Islam. Semua orang berkata, Hindun, kenapa kau masuk Islam? Dulu kau bersumpah tidak akan mau masuk Islam. Apa kata Hindun? Aku tidak masuk Islam, tapi kau sekarang Islam.
Aku tidak harus Islam. Islam itu yang masuk ke dalam hatiku, dan Allah memaafkan